Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya bahas lagi aplikasi penghasil uang. Namanya New Era Media. Sebetulnya saya sudah membahas aplikasi New Era Media ini kalau nggak salah 2 kali gitu ya. Dan masih banyak yang ngeyel. Ya siapa lagi kalau bukan mereka orang atau kelompok penikmat investasi bodong, money game, skema ponzi. Seperti yang saya katakan, New Era Media ini ya reinkarnasi ya seolah-olah reinkarnasi dari VTube. Oke, nonton video mengatasnamakan perusahaan periklanan gitu ya. Kalau saya punya perusahaan lalu ingin melakukan mencari jasa promosi, saya nggak akan ke ini gitu ya. Karena apa? Karena ya percuma, buang-buang duit aja gitu ya. Harusnya kalau menawarkan nonton iklan, harusnya nggak ada depositan. Kan harusnya perusahaan New Era Media ini ada perusahaan lain, misal perusahaan batu baterai, misal promosi bikin iklan ke New Era Media. Nah, New Era Media bikin platform penghasil uang kayak aplikasi-aplikasi game penghasil saldo dana gitu kan. Kalau yang mau dapat poin apalah itu bisa klik iklan. Nah ini kalaupun benar gitu ya, ada perusahaan yang mengiklankan produk di New Era Media atau iklan apapun itulah ya, si New Era Media ini pasti double lah ya. Secara kan kalau kita pengen masang iklan, kita kan harus bayar. Nah kalau ada perusahaan yang bayar ke New Era Media, itu kan untung New Era Media itu. Plus iklannya pun disodorkan ke membernya pun harus berbayar, double kan. Kalau memang benar ada perusahaan yang pasang iklan di New Era Media. Tapi biasanya itu iklan-iklanan saja teman-teman, iklan-iklanan saja biasanya. Nah di sini di channel New Era Media ya, channel Telegram nih kelihatannya 158,4 ribu subscribersnya. Oke, pengikutnya banyak nih. Tapi nggak sebanyak VTube nih kayaknya ya. Tapi saya lihat gitu ya, kan tahu tuh misal channel YouTube ataupun ya orang-orang di Facebook itu saya tahu yang mempromosikan New Era Media itu ada kaitannya dengan VTube dulu ya. Misal ada orang yang dulu jadi leader VTube, member VTube, sekarang main di New Era Media gitu ya, pemain ponzi kayak gitulah ya. Nah di sini ada yang hal unik nih, ada hal yang menarik lah ya. Di sini ada informasi fake, oke, fake palsu mengatasnamakan New Era Media. Oke, New Era Media Team. Nah, kayaknya ada website baru nih ya, aplikasi ponzi tipu menipu dipalsukan lagi gitu ya. Jadi aplikasi yang ujung-ujungnya tipu menipu dipalsukan oleh penipu, kayak maling teriak maling gitu. Di sini menarik sekali teman-teman ya. New Era Media, teman-teman bisa baca di sini ya. Baca sama-sama di sini ya. New Era Media mengingatkan Anda hati-hati scammer. Wah, scammer kan artinya penipu. Oke. Nah, kenapa? Di sini kan hati-hati scammer nih ya. Hati-hati scammer. Kalian pasti paham dong, setuju dong kalau scammer itu penipu. Oke. Tapi kenapa kalau scam kalian bilangnya tutup gitu ya? Harusnya kan nipu, penipuan scam itu. Scammer itu orang yang menipunya,
lebih ke orangnya gitu. Scammer itu penipunya, kalau bahasa Inggrisnya scammer itu. Kalau scam ya penipuannya gitu. Kenapa kalau scammer? Wah ya, hati-hati, artinya penipu ini ya. Hati-hati penipu kalau diterjemahkan scammer itu. Tapi kenapa kalau scam kalian bilangnya tutup? Ini untuk para member atau leader-leader Ponzi atau ya penikmat investasi bodong lah, yang mereka udah tahu ini aplikasi yang ujung-ujungnya bakal tipu menipu, skema Ponzi tapi banyak alibi gitu. Khususnya yang sering yang dilakukan oleh leader Ponzi ya, para pemain Ponzi itu scam artinya tutup. Aduh, lucu banget itu. Masih banyak ya di komentar-komentar video saya yang membahas Ponzi ya, membongkar aplikasi investasi bodong Ponzi, skema Ponzi. Bang, scam itu tutup. Waduh, sejak kapan gitu ya? Scam artinya tutup. Kalian pernah nggak ke warung atau ke toko atau ke Alfamart lah, swalayan, ke minimarket, kalau sudah tutup itu ditulisnya scam? Pikir ke sana dong. Nah, di sini teman-teman ya, di pemberitahuannya, jangan klik yang tidak dikenal, jangan masukkan kata sandi, terus waspada terhadap scammer yang menyamar sebagai staf media era media. Wah, saya juga mau kasih informasi nih, hati-hati atau waspada terhadap scammer yang mengatasnamakan aplikasi penghasil uang, yang mengatasnamakan investasi padahal skema Ponzi. Boleh dong ya, saya ngasih wanti-wanti ya ke masyarakat awam ya, semua video-video saya untuk masyarakat awam, untuk orang awam. Hati-hati terhadap aplikasi penghasil uang yang bilangnya penghasil uang padahal penyedot uang gitu kan, padahal penyetor uang gitu. Hati-hati ya, padahal itu skema Ponzi, investasinya pun investasi bodong. Oke, jika seseorang yang tidak Anda kenal menghubungi Anda, nah hati-hati tuh jika ada seseorang yang ya di medsos di mana gitu ya menghubungi Anda untuk join di New Era Media. Hati-hati, jangan sampai tergiur lah ya dengan investasi bodong ini. Nah, di sini menarik nih. New Era Media adalah perusahaan media periklanan. Perusahaan membutuhkan pengguna asli penonton iklan yang untuk mendapatkan lebih banyak kerjasama periklanan komersial. Bukan, garis bawah itu, kerjasama periklanan komersial. Rekomendasikan keluarga dan teman Anda untuk menjadi anggota VIP ya New Era Media agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan pengalaman yang sama seperti Anda, dapatkan komisi rabat harian. Aduh, rabat hariannya nggak ngotak nih ya, investasi apa yang persentasenya tinggi gitu. Itu jelas investasi bodong. Nah, di sini untuk yang paragraf atas ya. Paragraf atas yang ini nih, paragraf atas. New Era Media adalah perusahaan media periklanan. Oke. Perusahaan membutuhkan pengguna asli penonton iklan yang untuk mendapatkan lebih banyak kerjasama periklanan komersial. Nah, seperti tadi yang di awal saya katakan. Kalau New Era Media ini benar ya, jasa iklan gitu kan. Perusahaan apa saja yang pasang iklan di New Era Media? Jujur, kalau saya punya perusahaan besar e-commerce misal, saya nggak akan pasang di New Era Media. Kenapa? Meskipun penontonnya asli yang menonton iklannya, itu kan nggak tepat sasaran sebetulnya ya mungkin cuma berapa persen lah ketepatan sasaran iklannya itu. Gini ya, kalau masang iklan nggak sembarangan, harus tertarget gitu. Nah, kalau ada perusahaan yang pasang iklan di New Era Media, ya itu 80% gak sesuai target lah gitu ya. Jadi intinya memaksa nonton iklannya juga dipaksa kan,
harus nonton iklan. Itu kalau benar ada perusahaan orang lain ya, ada perusahaan-perusahaan yang ya masang iklan di New Era Media, itu perusahaannya dibodohin dong ya, ditipu dong, gak tepat sasaran dong ya. Emangnya member New Era Media ketika nonton iklan ada rasa ingin gitu kan, atau membeli produk yang diiklankan di platform ini? Saya rasa enggak ya, karena terpaksa aja nonton iklan karena ada uang deposit ya. Kalau nggak ada uang deposit, kalau gratisan, saya yakin kalian meninggalkan aplikasi ini karena kebanyakan nonton iklan gitu ya. Nah jadi ya, ini seperti yang di awal-awal video dulu berapa ya, 2 bulan yang lalu lah gitu ya, pertama kali itu. Dan beberapa minggu ke belakang saya bahas lagi karena banyak yang ngeyel. Ini jelas reinkarnasi VTube ya, nggak sebesar VTube nih ini, tapi VTube juga masih dalam itu pemeriksaan juga, masih belum kelar tuh, nggak tahu sampai kapan tuh kelarnya. Nah jadi untuk orang awam, New Era Media ini adalah investasi bodong teman-teman ya. Modusnya nonton iklan. Seperti yang di awal video tadi saya katakan, kalau benar nih perusahaan New Era Media banyak pengiklan ya, yang banyak yang mau masang iklan di sini di New Era Media, kenapa nggak bikin aplikasi penghasil uang ya gratisan? Kan kalau ada yang masang iklan kan bayar gitu. Nah duitnya bisa dibagikan tuh ke membernya tanpa deposit. Ngasih, mau duit gak? Tonton iklan ini. Mau duit gak? Tonton iklan ini, gitu kan. Gak perlu deposit harusnya. Iya kan gitu. Saya aja kan kalau masang iklan gitu ya, mau pakai Google Ads, mau di Facebook, di manapun itu, di sosmed, itu harus riset dulu targetnya siapa, tepat sasaran nggak. Kalau nggak tepat sasaran ya hambur-hamburin duit aja gitu ya, bakar-bakar uang gak jelas. Memang sebetulnya pasang iklan itu buang uang juga, bakar duit juga, tapi kan harus tertarget juga. Imbasnya apa? Ke produknya. Misal kalau produk yang dipromosikan, yang diiklankannya, omsetnya naik nggak tuh, produknya laris nggak? Kalau nggak laris berarti iklannya percuma dong, bayar mahal-mahal ke pengiklan, ke perusahaan jasa iklan gitu. Nah terus di sini ya, keterangannya habis terjual semua nih ya. Ada yang 5 juta siklus 7 hari ya, profit 1,86%. 7 hari, aduh, investasi apaan itu ya, 7 hari 1,86%. Deposito bank aja pengen 1,86%, itu bisa setahun bahkan lebih gitu. Terus yang ini, yang 15 juta tuh ya, 2,15%, 15 hari. Terus yang 15 juta, yang 50 juta 180 hari. Ini beneran habis terjual apa trik marketing biar para member, khususnya orang awam, wah ini gila nih member New Era Media, 50 juta aja habis terjual gitu. Biasanya nanti setelah habis terjual kayak gini bisa lagi tuh tiba-tiba dibuka lagi gitu ya, kayak gitulah ya. Ya banyak trik lah investasi bodong itu teman-teman ya, namanya juga skema Ponzi. Oke. Nah jadi video saya ini saya khususkan untuk orang awam supaya tidak terjerumus ya teman-teman di investasi bodong, money game, skema Ponzi. Nggak perlu saya masuk lagi ke aplikasinya, orang saya nggak main gitu kan. Video-video saya hanya membongkar ya, membongkar investasi bodong, money game, skema Ponzi. Tujuannya untuk orang awam sekali lagi. Jadi saya selalu mengingatkan ya ke teman-teman orang awam semua yang sedang ditawari investasi di aplikasi New Era Media,
harap hati-hati ya. Karena di balik investasi bodong, money game, skema ponzi, itu ada orang atau kelompok yang menjadi penikmat serta menjadi pemeliharanya, teman-teman. Jadi jangan heran kalau aplikasi New Era Media ini masif disebarkan di medsos-medsos, di Facebook, di Instagram, di Telegram, bahkan di WhatsApp ya, dengan share, flexing, bukti penarikan. Bukti-bukti penarikan kayak gitu bisa diedit, teman-teman. Banyak di grup Telegramnya, banyak ya. Jadi investasi bodong, modus nonton video itu udah banyak. Pertama, yang paling gede itu VTube. Terus ada touch video, ada WPP group, WPP berbagi. Terus banyak lagi modus-modus video, nonton video itu banyak ya. Saya ini udah ratusan gitu ya, mau ya berapa ratus lagi, mau 1000 video nih. Kebanyakan membongkar investasi bodong, money game, skema ponzi, dan kebanyakannya lagi modusnya itu adalah yang pertama paling banyak yaitu modus pesanan fiktif. Yang kedua ya modus nonton video. Nah, yang ketiga terbanyak modus sewa alat, ya misal sewa pembangkit listrik, turbin angin kayak gitulah ya. Terus yang sering saya bahas juga ada robot trading, sewa mesin mining kayak gitu ya. Jadi saya bukan kali pertama membongkar investasi bodong seperti ini, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mampir ya. Selalu berhati-hati terhadap penawaran investasi bodong, karena ciri-ciri money game, skema ponzi teman-teman bisa lihat sendiri di layar ya. Itu sesuai arahan OJK. Selalu dibumbui agama, tokoh masyarakat gitu ya. Jadi saya harapkan untuk teman-teman yang orang awam supaya tidak tergiur di investasi bodong, money game, skema ponzi. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.